Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Oke, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Gitu ya teman-teman. Oke. Baik, dalam video kali ini saya bagikan beberapa cara dalam penggunaan tool atau dalam bekerja membuat suatu desain 3 dimensi dengan menggunakan SketchUp. Dalam video ini saya pilih modeling gazebo hexagonal untuk sampling model ya. Ini saya pilih karena di dalamnya melibatkan beberapa tool dan trik dalam penggunaannya, termasuk juga penggunaan plugin SketchUp. Ya, tentu saja objek yang saya pilih untuk modeling dalam video ini hanya sebagai objek perapan saja. Dengan pola pendekatan yang sedikit realistik, harapannya tutorial ini bisa lebih aplikatif dan mudah dipahami, dan diharapkan juga bisa digunakan sebagai panduan dalam belajar SketchUp, terutama bagi teman-teman pemula. Jadi fokus kita lebih pada bagaimana kita menggunakan tool yang ada di SketchUp untuk membuat atau mengolah satu desain 3 dimensi. Silahkan tonton video ini sampai selesai dan pastikan teman-teman sudah subscribe ke channel ini untuk terus bisa mengikuti tutorial video terbaru dari channel ini, sekaligus memberikan support agar ke depan diharapkan bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi. Baik, kita mulai. Di sini saya menggunakan SketchUp 2020. Bagi teman-teman pengguna di versi lainnya, tidak perlu khawatir karena pada dasarnya dalam penggunaan tool itu kurang lebih sama. Selain menggunakan tool secara visual, di sini saya juga menggunakan shortcut ya, pintasan untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja kita. Nah, keterangannya bisa teman-teman lihat di bagian bawah dari video ini. Oke, pertama kita buat dulu area untuk penempatan gazebo-nya. Ya, kita gunakan polygon tool. Ya, polygon tool. Pastikan size-nya 6 ya. Kita akan buat gazebo segi 6. Ya, kita tempatkan di sini ya. Tarik pada sumbu merah, kita masukkan angka 175. Kita buat pada masing-masing sisi panjangnya 175 cm ya. Kita pastikan gunakan dimension tool ya. Kita beri notasi untuk memastikan ukuran yang kita buat sudah sesuai. Ya, di sini saya menggunakan satuan cm. Jadi jika kita ingin rubah ke satuan meter atau milimeter, bisa kita rubah. Kita buka di tab window, kemudian masuk ke model info. Nah, kita sesuaikan di sini. Ya. Ya, oke. Oke, untuk sementara kita boleh hapus dulu notasinya. Gunakan ya, eraser tool. Dari sini kita sudah bisa mengetahui berapa luas bidang yang kita buat, bidang poligon tadi ya. Kita lihat di panel entity info, tanya luas area dan juga berapa segmen, radiusnya berapa, juga garis kelilingnya perimeter. Oke. Kemudian kita reverse face dulu ya, kita balikkan permukaan menjadi menghadap ke depan ya. Ini penting, ini akan terlihat nanti pada saat kita mapping material ataupun render. Kemudian kita buat group.
Kita copy dulu poligonnya ya untuk backup. Bisa kita gunakan di tahapan berikutnya. Oke, kita edit poligonnya. Kita offset ke 80 cm, kemudian offset lagi ke 80 cm, offset lagi ke 20 cm. Ini sebagai garis terluar area. Lanjut modifikasi. Gunakan line tool, tekan tombol L ya. Kita tempatkan di situ. Kemudian kita hapus garis yang kita anggap tidak perlu. Ya, kita gunakan push pull, tekan tombol P, masukkan angka 30 cm. Ini juga kita push pull. Pastikan 30 cm. Oke. Kemudian sebelah sini kita naikkan ke 10 cm. Bagian dalam 5 cm. Ya, seperti itu. Kita hapus lagi bagian yang tidak perlu. Kita copy edge ke 15 cm. Kemudian kita push pull, tarik ke depan 60 cm. Ya, kita hapus lagi garis yang tidak perlu. Ya, ini juga. Ya, sementara seperti itu untuk area gazebo-nya. Nanti kita bisa modifikasi lagi. Ya, lanjut kita ke tab layer atau teks ya. Kita buat layer baru. Kita pilih objek area, kemudian kita masukkan ke dalam layer baru area. Juga kita masukkan semua bagian dalamnya ya. Triple klik, semuanya terpilih dan kita masukkan. Kita buat lagi layer baru. Kita beri nama pilar ya, untuk mengelompokkan objek-objek pilar. Kita aktifkan layernya. Kita akan bekerja di dalam layer pilar ya. Oke, untuk sementara ini kita close dulu biar lebih lega. Selanjutnya kita buat pilar bundar dengan diameter 18 cm. Gunakan circle tool C. Kita tempatkan dan tarik pada radius 9 cm. Kemudian push pull. Ketikkan 275. Kita akan buat pilar dengan ketinggian 275 cm. Main komponen, kita buat komponen pilar. Oke, kita masukkan pilar. Oke, selanjutnya kita buat balok-balok untuk penempatan papan lantai. Kita aktifkan dulu back edge agar garis-garis yang berada di balik objek bisa kelihatan. Atau tekan tombol K ya. Oke, kita buat baloknya gunakan line tool. Kita copy, gunakan tombol M dan kontrol ya. Arahkan ke sini ya. Sampai garis awal berubah warna pink, artinya garis copy sudah sejajar. Kita tentukan jaraknya. Masukkan nilai 3, kemudian 6. Ya, kita akan membuat balok 6 kali 12 cm. Ya, kita tutup dengan line tool. Ya, ini yang di back edge juga kita tutup. Nah, kemudian kita buat ketebalan balok menjadi 12 cm. Gunakan push pull, ketikkan 12, enter. Kita off-kan back edge-nya, tekan tombol K ya. Pastikan ukurannya sudah sesuai.
Kemudian kita buat komponen, beri nama komponen balok ya. Oke, kita aktifkan lagi back edge-nya, tekan K. Kemudian kita copy, gunakan rotate tool dan control, kita akan putar dan mengkopinya ya. Snap, klik di sini and point in group ya, dan arahkan ke end point group berikutnya ya, di situ. Oke, kemudian kita copy lagi pada arah yang berlawanan ya, snap klik end point, kemudian ke end point group ya, sebelah sini ya, kita arahkan pada arah yang berlawanan ya, snap klik end point group, nah di situ ya. Oke, kita pilih dua objek copy, kita buat make unique komponen ya. Ini agar memiliki karakter yang berbeda dengan komponen sebelumnya. Oke, kita hide dulu ini. Kemudian kita edit komponen, double klik, kita masuk ke komponen, kita gunakan push pull 3 cm ya, yang ini juga. Kita edit lagi, masuk lagi ke komponen, copy edge ya, M dan control, tentukan jaraknya 1,5, kemudian 3 cm, kita push pull ke 5,5, sebelah sini juga ya, seperti itu. Yang ini juga select edge, copy edge, kita ke 1,5 lagi, move control ya, ke 3 cm. Push pull 5,5 cm, close komponen. Kemudian kita tempatkan balok-balok ini pada ketinggian top balok 45 cm. Kita move 33 cm. Kita pastikan top balok 45 cm ya, 45 cm. Kemudian unhide, kita tampilkan semua objek. Kemudian kita buat lubang pada pilar dengan objek pelubangnya balok-balok yang tadi sudah kita modifikasi. Kita gunakan solid tool, kita pilih solid group 1 dan solid group 2, kemudian kita trim ya, hasilnya seperti itu ya, ada lubang pada pilar. Kemudian lakukan cara yang sama untuk objek berikutnya. Hasilnya seperti itu. Kemudian kita edit komponen, kita buat komponen baru di dalam komponen sebelumnya.
ada masalah. Kita copy pilar, kita tempatkan pada masing-masing sudut poligon. Gunakan rotate tool dan control untuk rotate copy array. Snap endpoint, kemudian kita putar, tekan control dan tentukan jumlah pengalinya 5 kali ya, seperti itu. Kemudian kita copy balok-balok gelandaknya. Gunakan rotate tool, tekan tombol key, snap klik, center in group, snap ke midpoint, sambil menekan control putar, snap lagi ke midpoint in group, tik 5 kali, enter. Ya, seperti itu. Ya, di sini kita buat pilar penyangga, circle tool, kemudian push pull, ya, triple klik, make group. Kita copy backup polygon, move copy and plus control. Ya, oke. Kemudian kita move ke 45 cm. Ini untuk penempatan papan kayu. Kita offset dulu ke bagian terluar balok. Ya, kemudian ke bagian lebih luar dari pilar-pilar. Ya, seperti itu. Oke, lanjut kita ke pembuatan dan pemasangan papan lantai gazebo. Kita buat dulu layernya, add layer, kita beri nama papan lantai. Oke, kemudian kita aktifkan untuk kita gunakan. Kita buat papannya mengikuti sisi-sisi poligon ya, kita pakai rotate rectangle tool ya, kita tempatkan, kita ikuti garis dari poligon, kita buat lebarnya 20 cm, kemudian buat ketebalannya 3 cm, gunakan push pull 3 cm. Oke, yang kita buat grup. Copy, gunakan M dan Ctrl. Kita beri jarak 20,2, kita ada renggang sedikit ya, 2 mili. Kemudian copy 7 kali ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan pangkas papan-papan yang tadi sudah kita buat ya. Ini pilarnya kita hidden dulu. Ya. Kita akan buat papan mengikuti segitiga yang terbentuk dari persilangan balok-balok itu ya. Kita buat garis potongnya dulu ya, gunakan line tool, tekan tombol L. Dari sini juga menyilang ya. Ya, di situ.
kemudian kita angkat lebih tinggi dari posisi papan ya. Kita buat grup dulu untuk papan-papannya ini agar lebih mudah nanti kita memangkasnya, karena kita akan menggunakan sandbox tool. Kita grup. Oke, triple click, pilih garis pemangkasnya, kita ke sandbox tool, drag. Nah, kita drag di papan. Nah, oke, kemudian kita hapus dulu garisnya, kita hapus. Nah, kita export dulu dan kita akan pangkas bagian sisi papan yang sudah tergaris ya, gunakan push pull. Di sini juga semuanya ya, semua bagian yang sudah tergaris sisi luarnya ya, push pull ya, begitu seterusnya. Ya, seperti itu kurang lebih. Pada papan bagian luar akan kita pangkas agar melingkari semua pilar. Ya, kita unhide. Kita hide dulu lagi pilarnya. Kita buat objek pemangkasnya. Besarannya sama seperti besaran pilar, 18 cm diameternya ya. Kita buat grup, make group. Di ujung sini juga kita buat lagi sama, atau kita bisa mengkopinya ya, kita buat grup lagi, make group. Oke, kita pangkas, kita gunakan solid tool subtract ya, seperti itu. Untuk yang ini juga solid group 1, solid group 2, kemudian subtract ya, hasilnya seperti itu. Kemudian kita coba unhide. Nah, papan terluar sudah melingkari pilar-pilar ya. Selanjutnya kita buat komponen untuk papannya nanti, karena akan kita gandakan untuk memenuhi semua sisi lantai gazebo. Kita beri nama. Kita masukkan dulu objek-objek yang belum masuk ke dalam layer ya, kita buat layer baru. Oke, sudah, kita unhide. Kemudian kita off-kan dulu layernya. Selanjutnya kita akan mengcopy komponen papan lantai ya, caranya sama seperti cara mengcopy sebelumnya, copy array ya, gunakan rotate, control, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, kita putar. Kita aktifkan layernya.
Untuk selanjutnya kita buat ornamen bagian bawah atau penutup lantai. Kita buat dulu layernya penutup lantai ya. Oke, kita aktifkan layernya, kita off-kan dulu layer lainnya agar lebih mudah kita mengerjakannya. Sekarang kita membuat ornamen penutup lantai sekaligus untuk membuat gazebo bagian bawah. Gunakan rectangle tool. Kita buat 175 kali 5 ya. Kita buat ketebalannya, gunakan push pull. Kali 7 ya. Oke, triple klik, kita buat group ya. Kita pindahkan push pull 12 cm, sebelah sini juga. Oh, nampaknya kepanjangan, kita tarik ke 3 cm ya, kita kurangi 3 cm ya. Oke, lanjut kita buat balok untuk kolom-kolom ornamen penutup lantainya. Triple klik make component create. Kita geser gunakan move tool. Kemudian kita copy ke ujung. Kemudian kita bagi 2 ya, 2 bagi enter. Nah, double klik, kita edit komponen, copy edge, push pull, kita copy kaso bagian bawah, copy, tempatkan di atas ya. Kita edit lagi komponennya, copy edge, kemudian push pull, close komponen. Kemudian kita buat jerujinya, gunakan rectangle tool. Kita asumsikan menggunakan rank 3 kali 2. Oke, kita push pull, kita buat komponen, ya, kita buat kemiringan ke 45 derajat. Kita edit komponen, push pull melewati dalam balok ya. Nanti kita pangkas di situ, bagian atas juga. Ya, kita geser dulu. Edit komponen, gunakan line tool untuk memangkasnya, push pull,
bagian atas, kita pakai line tool lagi, push pull. Nah, ya seperti itu. Kita geser dulu, ya, tempatkan di sini. Kemudian kita copy ke bagian ujung ya. Ya, di midpoint. Nah, kita copy array. Oh, terlalu rapat, dapat 4 saja ya, 4 enter. Oke, nah seperti itu. Dan kita copy, kita buat unique component. Main unique. Kita edit, kita pangkas bagian yang keluar. Line tool dan push pull. Di bagian ini juga kita copy buat unique component. Ya, edit komponen, line tool, dan push pull. Seleksi objek, kita buat group untuk jeruji ya. Make group. Kita copy mirror. No. Kita ulang, kita balikan. Group range. Nah, seperti itu. Jadi sudah membentuk jeruji silangnya. Kita buat komponen, kemudian kita copy seperti itu. Lanjut kita buat penutup bagian atas. Kita gunakan rectangle tool, kemudian push pull, kemudian kita buat group, make group. Kita buat sedikit keluar. Kemudian kita buat papan penutup bagian samping, ini menutupi pilar-pilar gazebo-nya nanti. Ya, rectangle tool, push pull. Kita buat komponen, make komponen. Kita copy mirror, shortcut yang saya buat pakai Shift M. Oh ya, kita copy sudah. Kita tampakkan dulu layer yang sementara invisible, aktifkan ini juga. Ini untuk memastikan kalau papan penutup bagian bawah nanti benar-benar menutupi ya. Kita edit ya, kita pastikan melebihi ya, melebihi dari tiang. Ya, seperti itu. Kemudian yang bagian atas juga kita samakan panjangnya. Ya, kita hapus full. Ya, sebelah sini juga
sama, kita hapus full, double klik, kita majukan lagi agar terlihat lebih keluar. Ya, sementara seperti itu. Nanti kita akan pangkas penutup bagian atas itu. Kita off-kan dulu layer pilar dan geladaknya. Ya, seperti itu. Kita buat objek pemangkas. Untuk memangkas papan penutup yang tadi kita buat, yang besarnya sebesar pilar, kita buat group, make group. Ya, kita aktifkan back edge, kita copy, ya seperti itu. Kemudian kita pangkas gunakan solid tool subtract. Ya, itu. Kemudian sebelah sini juga. Solid group 1, solid group 2, subtract. Ya. Kita tampakkan layer invisible-nya. Ya, seperti itu kelihatannya. Kita pilih semua objek penutup lantai, kita buat komponen, naik komponen, kita namai penutup lantai. Ya, kita aktifkan. Selanjutnya kita copy penutup lantai bagian bawah. Ya, ini kita hide dulu. Ya, kita copy, caranya sama seperti sebelumnya. Gunakan rotate tool, kemudian kontrol, kemudian kita putar. Ya, seperti itu. Kita kalikan, copy 5 kali. Nah, seperti itu. Pada pertemuan objek ini akan kita pangkas karena kita sudah membuatkannya sebagai komponen. Nanti secara keseluruhan akan membentuk pola yang sama. Oke, kita edit komponen. Gunakan line tool. Kemudian push pull, ya. Nah, objek sebelah sini juga gunakan line tool dan push pull, ya seperti itu. Kemudian kita edit komponen papan penutup samping kanan dan kiri. Yang ini kita hide dulu. Ya, di sini kita gunakan line tool dan push pull. Ya, push pull. Oke, seperti itu. Dan kita hide lagi tadi yang kita hide, ya. Oke, sementara sudah ada penampakan seperti itu. Selanjutnya kita edit komponen penutup lantai bagian depan, kita jadikan sebagai tangga. Ya, kita buat dulu make unique. Ya, make unique. Terus kita edit. Ini kita hapus. Kemudian kalau kolomnya kita buat naik unique juga. Kita edit, kita
panjangkan ke depan. Kita lihat ukurannya. Ya, kita tambahkan ya, cek lagi. Ya, kita sesuaikan gunakan push-push. Kita edit lagi komponennya, kita copy edge, ya, kita push ke bawah 15 cm. Ya, ini untuk menempatkan papan injak. Oke, kita geser dulu. Ya. Kita temukan ke papan penutup lantai bagian luar. Yang ini juga gunakan move tool. Ya, seperti itu. Kemudian kita buat papan injak lebar 15, tebal 3 cm. Oke, kita buat komponen, make komponen. Kita geser ke depan sedikit. Kemudian kita copy lagi ke bagian atas. Ini kita edit, kita rapatkan ya, kita cek berapa. Ya, kita majukan. Oke, tambah dikit lagi. Ya, ini biar sejajar. Kita push bagian sini juga. Ya, seperti itu. Pada bagian yang menghadap ke depan akan kita beri papan penutup. Nah, kita buat gunakan rectangle di midpoint. Kita push pull. Kemudian kita buat group ya, macro. Kita angkat sedikit naikkan ya, di midpoint. Dan kita copy ke step tangga berikutnya. Oke, yang ini kita sesuaikan, kita majukan ke 3 cm ya, seperti itu. Oke, kita sesuaikan. Exit komponen. Oke teman-teman, untuk sementara kita simpan dulu pekerjaan kita sampai di sini. Insya Allah di video tutorial berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Thanks for watching. Like, subscribe, comment, and share.